Shalom mualaf, muslim wajib tahu, inilah perkataan Isa AS dalam kurung Yesus Kristus. Wow, saya sudah katakan siapapun yang bawa nama Yesus, saya sebagai orang Kristen menggunakan hak jawab saya untuk meluruskan tuduhan tersebut. Apakah Isa Al-Masih di dalam Al-Quran sama dengan Yesus Kristus yang dicatat di dalam Alkitab? Mari kita kaji. Pertama, perbedaan tempat kelahiran. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon korma dan Maria melahirkan kesakitan sendirian, tidak ada yang menemani. Tetapi Yesus Kristus lahir di Bethlehem ditemani suaminya Yusuf, dan juga para gembala datang untuk menyembah Yesus, serta Yesus diletakkan di dalam palungan, bukan di bawah pohon korma. Yang kedua, perbedaan respon malaikat. Waktu Isa Al-Masih lahir, Jibril berseru dari tempat rendah supaya Maria menggoyangkan pohon korma. Sementara ketika Yesus Kristus lahir, para malaikat memberitahukan kepada gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, Juru Selamat di kota Daud. Dan juga para malaikat menyembah Yesus Kristus. Setelah mereka selesai menyembah Yesus Kristus, mereka kembali ke surga. Yang ketiga, perbedaan waktu dikandung. Maryam memelihara farjahannya dan Allah meniupkan ke tubuhnya sehingga ia mengandung. Sementara Maria mengandung dari Roh Kudus karena kuasa Roh Kudus turun ke atasnya, atau kuasa Elohim yang Maha Tinggi menaungi Bunda Maria. Jadi Bunda Maria tidak ditiup. Keempat, perbedaan saudara. Maryam saudaranya Harun, sementara Bunda Maria saudaranya bukan Harun, karena Harun itu hidup di zaman Musa. Jaraknya Harun ke Maria itu sekitar 1450 tahun. Maria juga suku Yehuda, sementara Harun suku Lewi. Kelima, perbedaan nama. Isa Al-Masih artinya di dalam Al-Quran tidak ada. Sementara Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach artinya adalah Tuhan adalah keselamatan kita, karena memang hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Dan nama Yesus atau Yeshua itu sudah ada dinubuatkan di dalam perjanjian lama, yang artinya keselamatan. Jadi nama Yeshua sudah ada di perjanjian lama. Yang keenam, perbedaan Injil. Isa Al-Masih diberikan kitab Injil dan juga mendirikan salat, serta arti Injil juga tidak ada di dalam Al-Quran. Sementara Yesus Kristus tidak diberi kitab Injil, karena Injil artinya dalam bahasa Yunani adalah Evangelion, yang artinya kabar baik kedatangan Mesias. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Elohim, yaitu bahwa inilah permulaan kedatangan Yesus Kristus atau kedatangan Mesias, tentang anak Elohim itu sendiri. Jadi Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dan sebelum dia disalib dia sudah mengabarkan Injil. Artinya dia sudah memberitahukan kepada banyak orang bahwa kedatangan Mesias itu sudah datang, yaitu dirinya sendiri. Makanya dia ajarkan, bertobatlah jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia maksudnya adalah Yahweh itu sendiri yang telah turun dari sorga, kamu akan mati dalam dosamu. Dan juga Injil tidak diberikan kepada Tuhan Yesus, tetapi setelah Yesus Kristus naik ke surga, dia telah memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib, maka rasul-rasul menuliskan tentang Tuhan Yesus, itulah Injil. Yesus Kristus juga tidak mendirikan salat, karena salat itu adalah ibadah dalam agama Islam, sementara Islam lahir ke abad 6 atau ke-7 ya, sementara Yesus datang ke dunia pada abad pertama. Dan juga Yesus itu mengikuti hukum Taurat dengan sempurna dan juga mengikuti tradisi Yahudi atau Yudaisme. Jadi bukan mendirikan salat ya seperti yang dibilang Isa Al-Masih mendirikan salat, yaitu Isa Al-Masih. Jadi jelas Isa Al-Masih bukan Yesus. Yang ketujuh, perbedaan mukjizat. Isa Al-Masih membuat mukjizat burung dari tanah, kemudian juga membangkitkan orang mati, menyembuhkan sakit kusta atas izin Allah. Sementara Tuhan Yesus melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan sakit kusta, menyembuhkan yang mata orang buta, dan lain sebagainya. Itu kuasa itu berasal dari dirinya sendiri, bukan atas izin Allah, karena Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Kemudian juga Yesus Kristus tidak pernah membuat mukjizat burung dari tanah, karena itu mukjizat yang tidak ada faedahnya. Tetapi Yesus Kristus selalu melakukan mukjizat yang selalu ada faedahnya dan manfaatnya bagi orang lain. Yang kedelapan, perbedaan kematian. Isa Al-Masih tidak disalib tapi langsung diangkat oleh Allah dan juga diserupakan oleh orang lain, dan juga mereka yang menyalib itu berselisih dan juga ragu-ragu siapa yang mereka salib.
Sementara Yesus Kristus disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga itu ditulis di keempat Injil Sinoptik. Yesus Kristus juga sudah memberitahukan 4 kali kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan, siksaan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mungkin berbohong. Kalau dia sudah mengucapkan kepada murid-muridnya, maka dia akan bertanggung jawab, bukan kabur dari penyaliban. Serta juga nubuatan tentang kedatangannya, kematiannya, kebangkitannya sudah banyak dituliskan di Perjanjian Lama, dan Tuhan pasti tidak akan bohong karena nubuatan itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus benar-benar disalib, dan juga orang yang menyalibnya tidak pernah merasa ragu-ragu atau berselisih. Mereka yakin yang mereka bunuh dan mereka siksa, mereka salibkan itu adalah Yesus Kristus, dan saksinya juga banyak. Dan bahkan ada 5 sejarawan yang bukan non-Kristen menuliskan bahwa Yesus pernah disalib. Yang ke-9, perbedaan kedatangan di akhir zaman. Isa Al-Masih nanti datang di hari kiamat untuk membunuh Dajjal, membunuh babi, dan juga mematahkan salib. Sementara Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali di akhir zaman untuk yang pertama, membangkitkan semua orang yang sudah mati. Kemudian, sebagai hakim adil. Yang ketiga, untuk menjemput umatnya atau pengikutnya masuk ke dalam kerajaan surga. Karena dia sudah berjanji memberikan kehidupan yang kekal kepada pengikutnya, dan pengikutnya pasti tidak binasa. Yang keempat, memberikan mahkota kemuliaan atau upah kepada setiap orang yang setia kepadanya, apalagi yang sampai mati martir demi Tuhan Yesus, atau seseorang dibunuh karena Tuhan Yesus. Wah, itu mahkotanya pasti indah banget, seperti Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya, ataupun semua pengikutnya yang rela menderita atau mati karena mengikut Tuhan Yesus. Yang kelima, yaitu untuk membunuh atau menghukum iblis dan juga nabi palsu serta antek-anteknya ke dalam neraka. Karena memang hanya Tuhan Allah itu sendirilah yang berhak menghukum yang jahat dan juga memasukkan yang baik atau yang setia kepadanya ke dalam kerajaan surga. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus.